Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, semut merupakan salah satu makhluk ciptaan Allah yang memiliki tubuh begitu kecil. Semut banyak ditemukan di mana-mana, di makanan, di tanah, pohon, serta banyak di lingkungan sekitar. Semut merupakan salah satu makhluk yang memiliki banyak keterampilan. Mereka cerdas dan mereka pandai bersosialisasi. Semut tidak hanya bisa membuat seseorang terhibur saat mengamatinya, namun bisa pula membawa kematian bagi orang yang mengganggunya, khususnya bagi semut yang berbisa. Jika kita mengamati semut, tentu yang ada di pikiran kita adalah makhluk kecil yang tidak memiliki kekuatan apapun, sehingga mudah bagi kita untuk mengganggu atau bahkan membunuhnya sekalipun. Namun sebenarnya untuk apakah semut diciptakan? Allah Maha Agung. Dia merupakan pencipta yang sempurna bagi semua makhluknya. Allah tidaklah menciptakan sesuatu yang sia-sia, melainkan semua pasti ada makna dan kegunaannya. Adapun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimaksud adalah, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka." Surah Ali Imran ayat 190-191. Untuk apa Allah ciptakan semut dan apa manfaatnya? Kemuliaan semut jelas bisa ditemukan di salah satu nama surah dalam Al-Quran, yaitu surah An-Naml. Jika kita mau mengamati dengan baik, kita bisa menemukan banyak manfaat diciptakannya semut dalam Islam, ialah sebagai berikut. 1. Saling tegur sapa. Semut mengajarkan kita untuk selalu bertegur sapa ketika bertemu seseorang. Jika kita amati, setiap kali ada semut yang bertemu dengan rekannya, dia akan berhenti sejenak. Dari kejadian ini, kita bisa petik pelajaran, yaitu saling bertegur sapa saat berpapasan dengan teman. Akan lebih baik lagi jika kita mau menegur, dan jangan lupa untuk membiasakan tersenyum. Biasakan pula untuk saling mendoakan supaya kita selalu berada di dalam keberkahan. 2. Berjalan di jalan yang lurus. Jika mau mengamati semut dengan baik, kita akan melihat garis teratur yang jika dilihat dengan dekat, garis tersebut merupakan rombongan semut yang tengah berjalan dalam satu baris. Dari sini bisa kita petik pelajaran. Ketika berjalan, sebaiknya kita mengambil jalan yang telah ditentukan, yakni jalan kebenaran. Hal ini juga memberi pelajaran bagi kita untuk selalu berada di jalan yang lurus supaya tidak tersesat di dunia gelap dan jatuh pada kesesatan. 3. Saling berbagi. Semut merupakan makhluk Allah yang mengajarkan kita untuk saling berbagi. Ketika kita melihat satu ekor semut yang mendapatkan makanan, beberapa saat kemudian akan ada beberapa semut yang datang untuk menikmati makanan bersama-sama. Hal ini memberikan pelajaran yang baik bagi kita untuk selalu berbagi dengan sesama. Seberapapun rezeki yang kita dapatkan, saling berbagi merupakan hal yang baik untuk dilakukan. Berbagi tidak membuat harta yang kita miliki berkurang, melainkan akan terus bertambah dan bertambah. Mengingat kita adalah makhluk yang sempurna, kita berakal dan memiliki ilmu, tentu kita tidak boleh kalah dengan hewan kecil yang bernama semut. Kehebatan lain yang bisa ditemukan dari hewan kecil ini adalah kelihayan mereka saat membuat sarang. Semut mampu membangun tempat tinggal mereka dengan baik tanpa melakukan perhitungan matang-matang seperti apa yang para arsitek lakukan. Semut juga tidak bekerja membangun sarang dengan mengikuti arahan layaknya arahan dari mandor. Jika kita mau renungkan, ada banyak sekali manfaat diciptakannya semut dalam Islam. Sahabat yang beriman, itulah beberapa poin yang bisa kita pelajari atau kita ambil dari makhluk kecil yang bernama semut yang diciptakan oleh Allah sebagai sebuah bahan tafakur untuk kita semua. Semoga bermanfaat. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, surga adalah tempat terakhir yang ingin dituju semua orang.
karena semua jenis kenikmatan ada di dalamnya. Walaupun masih menjadi misteri hingga kini, Nabi Muhammad sendiri mengatakan bahwa di surga semua keindahan tak pernah terbayangkan sebelumnya. Ada banyak bidadari, serta segala macam jenis buah dan tumbuhan. Tapi, tahukah jika ada benda yang berasal dari surga terdampar di bumi kita? Bahkan salah satu di antara 7 benda yang akan kami bahas ini bisa ditemukan di Indonesia. Apa saja kira-kira? Pada saat Nabi Adam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dunia, ada beberapa benda yang juga diturunkan beserta beliau. Di antara benda-benda tersebut adalah 1. Hajar Aswad. Batu hitam ini berasal dari surga, yang terbuat dari permata yang sangat putih melebihi putihnya susu. Namun cahaya putih yang ada padanya telah padam, dikarenakan banyaknya dosa anak cucu Adam. Sebagaimana dikatakan dalam hadis, An Ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nazalal hajarul aswad minal jannati wa huwa asaddu bayadun minal labani pasawadat suhoto ya bani Adam. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Hajar Aswad turun dari surga padahal batu tersebut lebih putih daripada susu. Dosa manusia yang membuat batu tersebut menjadi hitam. Hadis riwayat Tirmizi. 2. Batu Maqam Nabi Ibrahim, yaitu batu yang membantu Nabi Ibrahim dalam proses pembuatan Baitullah atau Ka'bah. Batu ini mempunyai kelebihan berupa naik dan turun. Ketika Nabi Ibrahim perlu meletakkan batu-batuan dan tanah pada tempat yang tinggi dari Ka'bah, maka Nabi hanya cukup berdiri di atas batu makam tersebut, sehingga batu tersebut mengangkat Nabi ke atas. Dan ketika selesai maka ia turun pula dengan sendirinya ke bawah, hingga mendekati Nabi Ismail yang berada di bawah untuk mengambil batu-batuan bangunan. Di batu tersebut masih tersisa bekas kedua tapak Nabi Ibrahim. Batu yang berasal dari surga ini dulunya juga memancarkan cahaya putih sama seperti Hajar Aswad. Namun Allah telah memadamkan cahayanya, karena seandainya cahaya tersebut masih ada, digabungkan dengan cahaya batu Hajar Aswad, maka akan menerangi seluruh bagian yang ada di antara ufuk timur dan ufuk barat. 3. Kayu dupa atau bukhur. Kayu ini salah satu jenis kayu yang mempunyai wangi-wangian yang sangat harum. Di daerah Indonesia biasa disebut kayu kemenyan atau dupa. Cara penggunaannya cukup sederhana, yaitu dengan cara membakarnya sehingga asap dari kayu tersebut akan menyebarkan bau wangi. Sunat bagi kita membakar kayu bukhur atau kemenyan ketika berzikir kepada Allah, di majelis ilmu dan pula di samping si mayit, karena manakala ada bau yang tidak sedap dari si mayit dapat ditutup oleh bau kayu kemenyan tersebut. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhazzab juz 3 halaman 160. Di antara keutamaan kayu ini adalah dapat mencegah datangnya kutu pada pakaian. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti, siapa yang membakar kayu kemenyan kemudian diasapkan pada pakaiannya, insya Allah terhindar pakaiannya daripada kutu selamanya. 4. Tongkat Nabi Musa. Tongkat ini bukan tongkat biasa karena tongkat ini berasal dari surga. Terbuat dari kayu as yang merupakan tanaman mulia. Tongkat yang pernah berubah menjadi ular yang besar dan membelah lautan merah ini merupakan salah satu dari 9 mukjizat yang Allah berikan dari surga kepada Nabi Musa alaihissalam. 5. Daun-daunan pohon tin. Ketika Nabi Adam alaihissalam memakan buah khuldi, maka seketika itu pula terlepaslah pakaian Nabi Adam tanpa sehelai benang pun di tubuh beliau. Kemudian Nabi Adam mengambil dedaunan yang ada di surga untuk menutupi tubuhnya karena malu. Namun dedaunan tersebut malah menjauh dari beliau. Tapi ada satu dedaunan yang merasa iba kepada Nabi Adam, yaitu daun-daun pohon tin. Karena daun tin tidak sanggup melihat kondisi Nabi Adam pada saat itu. Inilah daun-daunan yang sangat berjasa bagi Nabi Adam alaihissalam. Sehingga daun tin ini Allah berikan kelebihan padanya berupa buah yang manis tanpa berbiji. 6.
Cincin Nabi Sulaiman alaihissalam. Cincin ini merupakan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Dalam hadis dikatakan bahwa cincin ini terdapat ukiran tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kelebihan cincin ini apabila dipakai oleh Nabi Sulaiman, maka tunduk dan patuhlah segala makhluk kepada beliau seperti para jin, setan, angin, dan lain sebagainya. Apabila beliau melepaskan cincin tersebut, maka hilanglah pengaruh tunduk dan patuh tersebut. 7. Batu-batuan yang Nabi Muhammad SAW ikat di perut beliau. Batu ini adalah batu-batu yang berukuran kecil yang oleh Nabi Muhammad SAW diikatkan pada ari perutnya saat beliau dalam keadaan lapar. Karena dengan melakukan hal tersebut dapat mengurangi rasa lapar yang beliau rasakan. Sahabat yang beriman, itulah 7 benda yang berasal dari surga yang terdampar di muka bumi ini. Semoga menambah wawasan Islami kita untuk kita semua. Amin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.